Diduga terbakar api cemburu, seorang suami di Pekanbaru Riau tega membacok istrinya hingga tewas. Peristiwa ini terjadi di rumah mereka di Kelurahan Limbungan Timur, Rumbai Barat, Kota Pekanbaru. Pelaku Aprizal alias Ijal merupakan suami sirih korban. Sebelum peristiwa berdarah tersebut, kedua pasangan ini terlibat cekcok. Pelaku membacok kepala korban dengan sebilah kapak saat korban sedang tertidur pulas. Usai membacok korban, pelaku pun langsung melarikan diri. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru berhasil membekuk pelaku beserta barang buktinya. Dari keterangan pelaku, ia tega menganiaya korban hingga tewas lantaran cemburu. Pelaku dijerat pasal 340 atau 338 KUHP dengan ancaman seumur hidup. Pemirsa, diduga terbakar api cemburu, seorang suami di Pekanbaru Riau tega membacok istrinya hingga tewas. Dan untuk mengetahui kronologi peristiwa tersebut sudah bersama kami Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Beri Juwana Putra. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Mbak, salam presisi. Salam presisi. Pak Kasat, bisa dijelaskan Pak kronologi peristiwanya seperti apa? Ya, jadi kemarin pada saat tersangka suaminya tersebut pulang dari rumah pada malam hari pada pukul 22, kemudian istrinya cekcok dengan suami ini, yaitu korbannya. Cekcok mulut, kemudian pada saat itu di rumah ada kakek dari suaminya. Pada saat cekcok itu dibawa keluar oleh suaminya untuk bertemu dengan keluarga yang lainnya. Kemudian dinasihati, setelah dinasihati mereka kembali balik ke rumah. Setelah sampai kembali ke rumah cekcok lagi dengan alasan cemburuan dengan suaminya, selalu cemburu. Kemudian pada saat itu tersangka ini sempat keluar dari rumah setelah jam 5 subuh, balik dari rumah, kembali merayu istrinya supaya tidak marah lagi. Namun istrinya itu korban menolak dengan mendorong dada suami tersebut, tersangka tersebut. Dari situlah timbul niat dari tersangka ini untuk membunuh, kemudian mengambil sebuah kapak di belakang rumah, kemudian langsung menghampiri korban dan memukul bagian kepala dengan menggunakan kapak sebanyak 4 kali. Gitu Mbak. Oke, Pak, berdasarkan saksi-saksi di lokasi, apakah keduanya sering terlibat pertengkaran? Ya, berdasarkan saksi baik dari tetangga maupun RT, memang pasangan ini selalu ribut. Di mana sebetulnya pasangan ini adalah pasangan yang nikah siri tahun 2022. Korban ini merupakan janda, anak 4, yang dulunya diceraikan oleh suami karena keterangan berselingkuh dengan suami yang siri ini. Ini berdasarkan bukti-bukti nikah sirinya sudah kami kantongi. Kemudian terhadap tersangka juga untuk motornya dan handphonenya ini diduga hasil curian. Ini kita kembangkan lagi untuk handphone dan motornya, gitu Mbak. Oke, Pak Kasat, ini kan pelaku menggunakan benda tajam untuk melukai korbannya. Apakah kemudian pelaku sudah memiliki niat untuk membunuh? Iya Mbak, betul. Jadi ada jeda waktu di mana pada saat itu tersangka merayu istrinya untuk berdamai, namun korban atau istri ini menolak. Dari situlah timbul niat dari tersangka. Kemudian tersangka sempat ke belakang untuk mencari kapak. Dari situ langsung balik ke korban, kemudian melakukan sebanyak 4 kali terhadap kepalanya. Jadi di sini kita pasangkan pasal 340, ada yang perencanaan Mbak, dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Oke, Pak, apakah pelaku sebelumnya memiliki criminal record, telah melakukan kasus kriminal sebelumnya? Saat ini sudah kita cek, memang belum ada. Namun handphone sama
motor yang kita temukan pada saat penangkapan kemarin, yang lebih kurang dari 1,4 jam, itu data dari motor tersebut dan handphone tersebut diduga ada LP, ada laporan, di mana motor tersebut hasil dari curat, kemudian handphone tersebut kita duga juga hasil dari curat. Ini lagi kita kembangkan TKP-TKP lainnya. Gitu, Mbak. Kemudian yang mengetahui pertama kali kejadian pembacokan ini siapa, Pak? Kakeknya, Mbak. Jadi tersangka ini sudah lama tinggal dengan kakeknya ini. Kakek lebih kurang umur 72 tahun. Jadi pada saat setelah sholat subuh, setelah melakukan, tersangka ini langsung keluar, dan kakek ini setelah sholat subuh melihat kondisi istrinya atau korban di dalam kamar sudah di lantai, kemudian diselimut dalam keadaan kepala berdarah. Baik, Pak. Terakhir, tersangka dijerat pasal apa dan ancaman hukumannya seperti apa? Iya, Mbak. Jadi karena ada jeda waktu dan ada perencanaan, ada niat, ini kita pasangkan pasal 340, berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Bahkan nanti kita cek juga dengan LP-LP yang lain, karena diduga pelaku ini pelaku curat. Tersangka ini pelaku curat. Baik, Pak Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, terima kasih banyak atas waktunya Baik, pada pagi hari ini. terima kasih.